Sudah muncul, teman-teman? Muncul, sudah ya. Oke, siap, silakan. Oke, teman-teman sekalian, di online course Ibu Selling ini, teman-teman, saya akan sampaikan satu hal dulu, ya. Ini supaya merimain teman-teman sekalian bahwa selama 4 hari ini karena kita maraton, teman-teman sekalian, ada tips gimana teman-teman bisa dapatkan manfaat dan berdampak ya ketika belajar secara online. Jadi secara online ini belajar ini bisa juga memberikan dampak yang sama dengan kondisi ketika offline, teman-teman sekalian. Namun ada langkah-langkah yang kita perlu lakukan bersama-sama ya. Oke, teman-teman, ini seperti yang saya share tadi. Pastikan yang pertama. Kenapa, Mbak? Iya, Mbak. Hilang. Apanya yang hilang, Mbak? Yang di-share tadi. Oke, baik. Saya share ulang ya. Baik, yang pertama teman-teman pastikan jaringan dan kuota Anda stabil dan cukup ya. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua teman-teman hadir sebelum sesi. Itu akan memudahkan teman-teman untuk langsung in charge. Yang ketiga, gunakan peralatan headset selama sesi agar membantu Anda fokus. Jadi teman-teman lebih terminimalisasi lagi dari gangguan-gangguan suara di luar. Oke, dan suara kita bisa lebih jelas kalau ketika kita nanti akan berkomunikasi. Karena nanti selama 4 hari akan ada beberapa kali kita melakukan simulasi ya teman-teman ya. Sebisa mungkin teman-teman hidupkan kamera karena secara psikologis ini menjaga fokus dan konsentrasi Anda karena dapat merasakan suasana secara visual. Ya, secara visual. Upayakan untuk teman-teman menghidupkan kamera. Kalau teman-teman nggak ingin menampakkan wajah, boleh pakai cadar, boleh. Tapi menghidupkan kamera ini secara psikologis akan seakan-akan meng-capture kita dan kita merasakan suasananya secara visual. Ya. Yang kelima, siapkan alat tulis. Selain untuk mencatat, hal penting ini dapat mempertajam pemahaman teman-teman. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Yang keenam, teman-teman antusias selama sesi. Ya. Semangat Anda itu mampu menumbuhkan alam bawah sadar Anda terus terjaga. Nah, kenapa teman-teman sekalian? Ini juga teman-teman bisa latih supaya ketika nanti teman-teman melakukan penjualan, hal-hal terkait dengan antusias ini teman-teman sudah nggak kebingungan lagi karena kita sudah biasakan juga ya. Termasuk selama sesi seperti ini. Ya, yang ketujuh teman-teman sekalian berpartisipasi ya, selalu aktif dalam setiap kesempatan. Kalau nanti ngisi, monggo ngisi, nanti tulis di chat. Nanti kita juga akan ada simulasi teman-teman sekalian, ikut simulasinya, all out saja ya, karena aktif berpartisipasi, sekali lagi dapat membantu menanamkan materi ke dalam memori Anda, gitu ya, ke dalam memori Anda. Yang 8, ini tadi teman-teman yang mencatat, berarti ya, mencatat itu memori dalam pikiran manusia sangat terbatas ya. Jadi mencatat itu ada 2 manfaat. Yang pertama dapat membantu teman-teman mengingat, dan yang kedua itu menginjeksi informasi ke dalam pikiran bawah sadar, ya, ke dalam pikiran bawah sadar. Ini teman-teman sekalian ada 8 hal yang kita bisa sama-sama lakukan supaya kita bisa all out, gitu kan ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, yang pertama saya peringatkan bahwa ilmu ini mohon digunakan secara bijak dan etis, karena kenapa teman-teman sekalian? Ibaratnya ini adalah pisau ya. Jadi pisau ini gunakan pada momen, tempat, dan kondisi yang semestinya. Kalau memang pisau digunakannya yang tepat, ya mungkin di dapur gitu kan ya, atau sedang memotong sesuatu, tapi tidak sembarangan tempat kita gunakan ya. Tidak sembarangan tempat kita gunakan. Nah, itu hypnoselling ini teman-teman sekalian sebuah cabang ilmu yang bisa kita pelajari, namun tetap harus ada etika dalam menggunakannya, gitu kan ya. Tidak digunakan dalam situasi-situasi atau tujuan-tujuan yang negatif. Oke, di pollingnya nanti. Baik. Oke, teman-teman sekalian, saya remind kembali materi yang pernah kita sama-sama sharing ya, belajar bareng waktu kita di Hotel Willis gitu kan ya. Kita akan mempelajari selama 4 hari ke depan tentang hypnoselling. Jadi dari 2 makna ya, hipnosis dan ilmu selling ya. Hari ini kita akan belajar dulu basic dari hipnosis gitu ya. Nah, besok kita akan belajar tentang selling, tapi sellingnya khusus, relationship selling ya.
berjualan tapi dengan metode kita silaturahmi. Oke. Apalagi di bisnis Jafra ini mewajibkan teman-teman semuanya untuk bisa terus bergerak di bisnis ini dengan syarat utamanya adalah silaturahmi. Betul ya? Setuju ya teman-teman ya? Bahwa silaturahmi akan jadi ranah yang utama dan tepat sekali materi kali ini teman-teman sekalian. Oke, apa itu hipnosis? Yuk, teman-teman saya akan bercerita, dengarkan dengan baik, nanti mohon direspon melalui chat. Ya, direspon melalui chat. Chatnya di mana? Oh, chatnya di mana? Di handphone ya Mbak ya, Mbak Us ya. Sebentar Mbak Us. Enggak. Oke, saya akan tunjukkan Mbak ya. Mbak kelihatan Mbak? Nah, kalau di handphone, Yang tulisan apa, Mas? Ada titik, jadi Mbak tik dulu, ditik dulu, ya, ditik dulu, terus yang sebelah more kanan itu, bawah, more, betul, di more. More, nah itu ada chat. Oh iya, iya, iya. Oke ya, ada tepuk tangan, ada jempol seperti ini, ada love, iya hati-hati kepencet love-nya nanti ya, nanti buat siapa saya Iya, ya. Ya, gitu ya Mbak ya. Oh iya, nanti chatnya di situ ya? Ya, chatnya di situ. Oke, teman-teman sudah siap mendengarkan cerita saya? Sudah? Ini bukan cerita Nina Bubuk ya, jadi jangan sampai ketiduran ya teman-teman. Ya, oke. Ceritanya gini teman-teman. Suatu saat, ya nanti teman-teman boleh respon di chat jelas dari ceritanya. Suatu saat di sebuah pesta ya, pestanya itu teman-teman bisa bayangkan meriah sekali. Wah, ruangannya itu megah, mewah. Mewah. Tengahnya ada lampu kristal gantung gede banget. Tuh ya. Lalu gordennya itu, renya itu ya, itu tinggi sekali karena jendelanya juga tinggi gitu kan ya. Lalu di situ banyak orang-orang ganteng, cantik, wangi gitu kan, berseliweran gitu kan ya. Ini Dani Lalu aja, Su. Banter-banter. oke, Mbak Us boleh di mute dulu, Mbak Us. Boleh di Sudah. mute dulu. Di mute, Mbak. Mikrofonnya boleh dinonaktifkan dulu, Mbak Us. Bentar. Oke, sambil Mbak Us mute, belum mute Mbak Us. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian saya lanjutkan. Jadi di dalam pesta itu ruangannya megah banget. Ruangannya megah ya karena terus ada lampu kristal besar gitu ya di tengah. Lalu gordennya itu besar-besar, tinggi-tinggi karena memang jendelanya besar gitu kan. Terus yang di dalam pesta itu orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan ya. Banyak banget gitu kan ya. Wangi juga berseliweran, terus tatanannya itu makanannya itu model prasmanan gitu ya. Jadi ada beberapa meja mereka prasmanan saling ngambil gitu kan ya. Meriah sekali pestanya itu. Nah, teman-teman, tiba-tiba listriknya mati. Listriknya mati. Anehnya, orang-orang tadi ngambil makanannya itu nggak bertabrakan. Ya masih bisa ngambil. Nggak sampai nyenggol terus pecah jatuh gitu enggak. Kira-kira menurut teman-teman kok bisa terjadi seperti itu? Gimana teman-teman? Silakan di ketik di chat. Apa alasannya itu? Kok bisa mereka itu dalam kondisi listriknya itu padam, gitu, listriknya padam, aliran listriknya padam, mereka masih bisa ngambil makanannya tanpa bertabrakan, terus jatuh, berceceran gitu. Monggo silakan diketik di chat. Silakan diketik di chat. Mbak Us nggak tahu, Mas. Mbak Yana, perasaan, feeling.
Mbak Aning sebelum mengambil tadi sudah fokus mau ambil makanan yang mana, sudah lihat posisinya. Sudah paham posisinya Mbak Vivi, oke Mbak Dian, mereka tahu sedang berada di posisi mana dan tidak panik saat lampu padam. Karena mereka menanggalkan egonya Mbak Anissa, jadi saling memberi kesempatan buat yang lain. Mbak Nurika karena mereka fokus. Mbak Vida sudah meraba Mas, alias feeling, gitu ya. Ada lagi? Sudah ya. Terima kasih jawabannya. Teman-teman mau tahu jawabannya? Kenapa kok mereka itu bisa ngambil makanan tanpa bersenggolan, padahal aliran listriknya itu hilang atau mati aliran listriknya? Jawabannya simpel teman-teman, karena pestanya siang hari. Jadi kelihatan semuanya. Ya. Oke, saya stop share dulu. Oke. Saya pengen lihat wajah-wajahnya yang lihat pestanya siang hari ya. Pertanyaannya adalah teman-teman, saya tadi bilang kalau lampunya mati enggak? Atau pestanya malam hari enggak? Silakan geleng-geleng apa iya gitu ya. Enggak ya, saya enggak bilang itu. Tapi menariknya teman-teman bisa membayangkan berkreasi seakan-akan pestanya itu malam hari. Gitu. Pestanya malam hari. Kenapa seperti itu teman-teman sekalian? Oke, jadi inilah yang disebut sebenarnya teman-teman sedang memanggil alam bawah sadar Anda. Jadi ada memori yang paling kuat kalau indikasi namanya pesta itu malam. Dan itu disimpan sama yang namanya memori. Memorinya mana? Memorinya alam bawah sadar. Ya, kalau alam sadar teman-teman itu lebih banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Nah, alam bawah sadar ini yang bisa menyimpan memori jangka panjang dan lebih banyak. Gitu. Jadi teman-teman, salah satunya adalah sugesti Anda ketika dengar kata-kata pesta, ya, kita dengar kata-kata pesta, itu malam hari. Inilah menariknya teman-teman sekalian, bagian dari hipnosis sebenarnya. Barusan kita melakukan simulasi yang namanya hipnosis. Kenapa? Oke, share. Kenapa seperti itu teman-teman sekalian? Karena sebenarnya hipnosis ini atau hipnotis itu sama dengan filter kritis pikiran yang ditembus gitu ya. Jadi teman-teman menerima informasi itu ya, menerima informasi itu diterima, dicerna ya, dicerna jadi perasaan terus jadi tindakan gitu. Jadi kalau misalnya sebentar saya geser dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian sampai detik ini misalnya masih merasakan yang namanya penolakan, cek teman-teman sekalian, informasi yang dimasukkan oleh Anda ini dikritisi ya, dikritisi oleh mereka yang akhirnya jadi penolakan ya. Kenapa seperti itu? Inilah yang kita akan bahas selama 4 hari ke depan ya. Gambarannya seperti ini teman-teman. Informasi itu masuk. Oke ya, informasi itu masuk melalui panca indera. Visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustatori. Mata, telinga, meraba, lalu rasa, dan penciuman. Lalu dia masuk informasi itu melalui panca indera kita semuanya, masuk ke pikiran kita. Masuk ke pikiran kita. Sama pikiran ini diturunkan kepada feel ya atau rasa. Jadinya perasaan, memunculkan emosi kita, emosi senang, emosi bahagia, emosi marah, emosi kecewa, emosi apalagi kira-kira, emosi puas, ya, emosi tidak puas, apapun itu. Jadi pikiran yang memerintahkan itu kepada emosi kita, gitu kan ya. Setelah itu, emosi yang akan mengendalikan perilaku.
Jadi bisa jadi orang yang menolak tadi karena emosinya, atau kalau dalam bahasa hipnosis itu disebut state, ya, kondisi emosi. Mungkin dia merasa satu, terancam bisa, nggak nyaman bisa, nggak percaya bisa, ya, lalu buang-buang waktu bisa, nggak suka bisa, macam-macam itu, gitu loh ya, macam-macam itu. Nah, perasaan-perasaan itu teman-teman sekalian diperintahkan oleh otak, oleh pikiran, karena dia mendapatkan informasi dari siapa? Dari Anda. Pertanyaannya teman-teman sekalian, mana yang diubah dulu, ya, supaya perilakunya itu dia bisa menerima? Apakah perasaan, atau pikiran, atau informasi? Maka yang bisa kita ubah adalah cara kita memberikan informasi. Itu yang kita ubah. Itu ya, gambaran seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pikiran dan perasaan ini kalau kita istilahkan itu sebuah tembok, ya, atau batas. Itu yang disebut filter kritis. Jadi kalau dia itu nolak, teman-teman sekalian, bisa jadi filter kritisnya dia itu aktif. Dia mengkritisi, dia itu mencurigai, ini segala macam, itu filter kritisnya aktif. Ya, ibaratnya kayak sistem keamanan dia itu on, gitu. Apa yang menyebabkan itu teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas. Apa yang menyebabkan dia nanti filter kritisnya off atau mati supaya kita bisa memasukkan pengaruh ke dia, itu nanti kita akan bahas selama 4 hari ke depan. Ya. Lalu filter kritis pikiran bermanfaat atau tidak? Tetap bermanfaat karena di satu kondisi teman-teman sekalian, filter kritis ini perlu untuk menjaga keamanan kita, ya. Tahu-tahu ada ular gitu kan ya. Waduh, ada anaconda ya, ada kobra lucu, panjang, licin, waduh gitu. Filter kritis tetap penting teman-teman sekalian untuk apa? Untuk keamanan kita, untuk kita menghindarkan dari resiko, ya. Tapi penggunaannya teman-teman sekalian harus tepat gitu kan ya. Nggak selalu kita pakai. Kalau kita selalu pakai, isinya suudon ya. Isinya suudon teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman suudon terus ini filter kritisnya aktif terus. Capek ya kayaknya ya kalau selalu suudon ya. Oke, filter kritis teman-teman ini menyebabkan sebuah resistensi yang endingnya ya goalsnya itu jadinya penolakan ya. Mosok sih Mbak, waduh susah ya jualan ini ya, produknya mahal gitu kan ya. Ya nggak mungkin lah aku bisa kulitku jadi mulus kayak gitu ya. Kalau yang lain mungkin bisa karena ini kan dari dokter ya, namanya jaringan jualan. Ya kata-kata itu teman-teman sekalian, itu yang sebenarnya mengindikasikan bahwa filter kritis mereka aktif. Oke ya. Yuk, teman-teman, kalau Anda melewati penjagaan seperti ini, ya, melewati penjagaan seperti ini, kira-kira bagaimana caranya kita bisa melewatinya? Ya, boleh dicek, teman-teman, boleh dicek. Ya, boleh dicek. Caranya gimana, teman-teman? Mbak Us sudah bisa ngechat ya, Mbak Us ya? Mana ngechat? Menyapa terlebih dahulu, oke, Mbak Nurida. Masuk sesuai peraturan, prosedur yang berlaku di sana. Senyum salam sapa, Mbak Anissa. Bagian masuk sesuai prosedur, maka kita akan dipersilakan. Memberi salam dan berbincang-bincang. Jangan lupa bawa gorengan, Mbak April. Oke.
Pasang muka ramah menyapa Mbak Vida. Mbak Aning senyum salam sapa sesungguhnya prosedur. Oke, baik. Monggo silakan. Mbak Yana, say hi, halo. Say halo, assalamualaikum. Mbak Novita tadi, kenapa chatku nggak masuk tadi? Masuk ke Mbak Usmawiyah. Pencet apa tadi ya? Kepencetnya private Mbak, bukan to everyone Mbak. Mbak Faik bercerita terlebih dahulu, lebih mendekati. Oke. Maaf salah sesuatu. Iya Mbak Aning, terima kasih Mbak Aning. Itu lewat samping aja gak ada penjagaan. Oh, Mbak Vida senang lewat iringan. Ya, Mbak Vida ya. Teman-teman kalau rumahnya ada iringan, biasanya Mbak Vida lewat situ nanti ya. Menyapa dengan ramah. Oke. Mbak Penny send-nya ke saya ya. Send-nya diubah ke everyone aja Mbak Penny. Everyone Mbak. Oke Mbak. Siap. Menyapa dengan ramah. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman kita untuk bisa cara melewati penjaga gerbang? Ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama dilumpuhkan. Wah, kita bawa senapan atau pelintengan gitu ya, jadi dilumpuhkan supaya kita bisa masuk ya. Lalu yang kedua, teman-teman alihkan perhatiannya. Pak, ada layangan gitu ya, langsung masuk gitu ya. Layangannya gede, Pak. Wah, begitu lihat ke atas lewat bawahnya. Nah, kalau tadi Mbak Beda lewat iringan gitu ya. Nah, yang ketiga jadi orang yang disukai dan dipercaya sama mereka. Jadi kita bisa punya akses. Teman-teman pilih yang mana? Pilih yang ketiga ya. Kalau pilih yang ketiga, saya setuju dan saya juga memilih yang ketiga. Jadi orang yang disukai dan dipercaya. Gitu. Esensinya sebenarnya ketika kita ketemu dengan orang, siapapun itu teman-teman, mereka itu ibaratnya ya punya namanya gerbang, ya punya namanya gerbang. Semua punya namanya gerbang. Semua punya namanya gerbang. Ya, semua punya namanya gerbang. Gerbangnya itu beda-beda. Ada yang penjaganya itu eh, apa namanya? Penjaganya segede-gede orang-orang fitness gitu kan ya. Ya. Ada juga yang penjaganya itu hanya pintu biasa. Itu beda-beda teman-teman. Tapi pada prinsipnya semua orang punya gerbang. Semua orang punya pintu dulu ya untuk akses. Siapa yang boleh masuk gitu kan ya. Nggak semua orang mungkin bisa masuk gitu kan ya. Termasuk juga apa yang teman-teman alami dalam hal penolakan gitu ya. Ya, saya akan sampaikan gini teman-teman. Kita akan belajar yang namanya struktur otak di dalam kepala kita ya. Namanya Triuni Brain Model. Ini yang mencetuskan namanya Dr. Paul Donald McLean. Dia ini dokter asal Amerika, ahli saraf, yang membuat kontribusi signifikan dalam bidang fisiologi, psikiatri, dan penelitian otak melalui karyanya di Yale Medical School dan Institut Nasional Kesehatan. Ya, nah teman-teman di dalam otak kita ini ada tiga lapisan, ya, ada tiga lapisan. Lapisan yang pertama, ini yang paling legend. Ya. Jadi dulu teman-teman sekalian, beribu-ribu tahun yang lalu, otak kita manusia itu kan primitif ya kalau sesuai dengan ilmu apa namanya? Ilmu sejarah ya. Otak manusia itu primitif dulu, nggak secanggih sekarang otak manusia ini. Jadi ada evolusinya, ada perkembangannya. Nah dulu otak manusia itu yang paling besar nih namanya otak reptil dulu. Sekarang otak reptil ini masih ada, gitu kan ya. Nah, otak reptil ini adalah otak yang pertama kali ada muncul gitu ya di zaman dulu, teman-teman sekalian. Diawali dengan otak reptil. Otak reptil ini fungsinya apa? Dia itu sistem keamanan. Jadi bekerjanya ini insting, ya, insting. Bekerjanya insting. Tugasnya adalah untuk survival, bertahan hidup, aman. Ya, istilahnya gini. Fight or flight. Lawan atau lari. Hadapi atau lari.
Otak ini akan nyala saat dia menghadapi ancaman, ya. Saat dia menghadapi ancaman. Contohnya teman-teman sekalian, otak-otak reptil ini teman-teman sekalian, ketika kita dalam kondisi kalut, bingung, entah kenapa gitu kan ya, punya masalah banyak, tertekan segala macam, teman-teman pokoknya wah gitu ya, berotak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya itu yang menggerakkan otak reptil. Terus gak gelem wis, otak reptil. Ya, penolakan. Otak reptil yang lebih penolakan itu otak reptil punya peran juga di situ teman-teman sekalian ya. Yang kedua namanya otak mamalia atau otak limbik, ya sistem limbik. Ini emosi. Jadi kalau teman-teman punya perasaan sayang, nyaman, ya memiliki, ini yang mengendalikan otak limbik, ya otak mamalia. Ya, tugasnya apa? Tugasnya memproses informasi, memori, dan emosi. Maka saat teman-teman menjual sesuatu, sentuhlah emosi mereka. Buat mereka merasa nyaman dengan kita, buat mereka suka dengan cerita kita, itu akan memudahkan mereka untuk membeli dari kita, ya. Saya nggak pakai bahasanya membeli dari kita, bukan ya? Saat kita mau menjual sesuatu, gitu, saat kita mau orang lain membeli sesuatu kepada kita, disinilah yang akan bergerak. Ketika kita bisa touch sisi otak mamalia sistem limbiknya, teman-teman sekalian, maka kita punya peluang lebih besar untuk bisa dibeli produk kita, ya. Nah, ini yang paling canggih, paling modern, ya, namanya otak neokortex. Ya, ini intelijensi. Neokortex ini terus berkembang, jadi membuat kita berinovasi segala macam. Neokortex ini fungsinya dia membuat sebuah kemampuan mengkreasi logika bahasa. Maka kenapa kok budaya ini banyak, teman-teman? Ini salah satunya karena perkembangan bagian lapisan otak neokortex. Jadi yang membuat neokortex ini memberikan kemampuan kebebasan manusia untuk memilih, gitu ya. Manusia untuk memilih, mampu membayangkan masa depan, gitu kan ya, mampu membayangkan masa depan dan memilih keputusan yang paling tepat untuk mewujudkannya. Jadi teman-teman kalau Anda mau menjual sesuatu kepada orang bahwa ini nanti akan bikin kulitmu lebih sehat loh di masa depan. Tapi kalau pakai yang dokter, dia kandungannya banyak merkuri segala macam. Nah, dia nggak akan nyantol ke otak neokorteksnya kalau dia merasa terancam. Dia merasa nggak nyaman. Dia merasa nggak percaya. Nggak nutut sampai neokorteks. Karena yang hidup malah otak reptilnya kalau dia nggak nyaman. Gitu ya. Maka dibutuhkan kepercayaan, kenyamanan supaya dia bisa berpikir dengan jernih, diajak untuk bervisualisasi, mewujudkan depannya seperti apa. Termasuk kalau teman-teman mau rekrut. Kalau mau rekrut itu kan diomongin masa depan, masa depan, masa depan, masa depan. Dia masih merasa bahwa dia nggak punya confidence, dia nggak punya teman, dia merasa itu segala macam. Otak reptilnya muncul, ya. Maka teman-teman melakukan pendekatan. Oke, teman-teman sekalian boleh diaktifkan apa namanya kameranya ya. Yuk, kameranya boleh diaktifkan dulu, boleh diaktifkan. Kita gerak dulu ya. Kita gerak dulu. Boleh diaktifkan dulu kameranya teman-teman, silakan. Ya, kameranya silakan diaktifkan. Mbak Retno, selamat datang Mbak Retno. Waduh, beliau habis kayaknya closing 500 PVP ini ya. Ya. Oke, baik. Silakan dihidupkan kameranya Mbak Anissa, boleh? Mbak Anissa boleh diaktifkan kameranya. Mbak Dian ini yang mana Mbak Dian? Oh, itu Mbak Dian ya. Sebelah sana. Oke, teman-teman sekalian, yuk kita melakukan gerakan sama-sama ya. Kita melakukan gerakan sama-sama. Siap ya? Siap ya? Oke. Lapisan, oke, ikutin kata-kata saya ya teman-teman ya, sambil gerak ya. Lapisan otak manusia. Lapisan otak manusia. Oke, ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Satu. Oke. Otak reptil. Otak reptil. Tombol on off. Tombol on off. Dua. Otak limbik. Otak limbik. Emosi. Emosi. Tiga.
neokortex, neokortek, intelijensia. intelijensia, Oke, kita ulangi sekali lagi teman-teman sekalian. Ini nanti kita sedang menginjeksi ke alam bawah sadar ya. Ke alam bawah sadar. Ini caranya menginjeksi ke alam bawah sadar. Oke. Otak manusia, yuk, manusia ada 3. ada 3. 1, 1. reptil, Reptil, tombol rep, on off. tombol on off. 2, 2. otak limbik, Otak limbik, emosi. emosi. 3, 3. neokortex, Neokortek, intelijensia. ya. Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman. Kita lagi nginjeksi tadi ya. Jadi bukan cuman infus, tapi juga kita bisa injeksi materi. Teman-teman, caranya adalah satu pengulangan atau yang kedua kita melakukan pergerakan ya. Simbol-simbol teman-teman sekalian itu bisa memudahkan kita untuk bisa menginjeksi. Nah, itu bisa diterapkan juga nanti ke ke kliennya, tapi dengan cara yang lain ya, dengan cara yang lain banget. Otak manusia, jangan gitu juga ya, nggak sampai seperti itu juga ya. Oke, saya share kembali materinya teman-teman sekalian. Ya, dan tadi sampai sini ya. Oke, 3 lapisan otak ini teman-teman sekalian. Nah, berarti teman-teman sekalian, kalau misalnya kita menghindari yang namanya penolakan, teman-teman sekalian, kita hindari yang namanya jangan sampai dia berada di otak reptil. Caranya gimana? Jangan sampai satu dia merasa nggak aman, dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak percaya. Jangan itu dulu. Maka diupayakan teman-teman melakukan supaya dia itu nyaman dengan Anda, dia itu aman dengan Anda, dan dia merasa percaya dengan Anda. Supaya otak reptilnya, tombol on off-nya itu nggak dihidupkan. Kalau sampai on teman-teman, gitu kan ya. Oh alasannya ono Ustaz. Alasannya ono harganya mahal lah, dokter lebih bagus lah, kesuwen lah, macam-macam gitu kan ya. Tim juga gitu, mau rekrut juga gitu. Ada aja alasannya. Ya pegawaian lah ini segala macam, banyak banget teman-teman sekalian ya. Maka nanti kita akan belajar teman-teman tahapannya gimana supaya nanti kita teman-teman sekalian bisa melakukan metode cara menjual yang lebih efektif. Oke, baik. Nah, teman-teman selanjutnya saya akan sampaikan fakta tentang struktur otak dengan penjualannya, agar informasi penjualan dari kita lebih mudah diterima oleh mereka, buat mereka merasa aman, buat mereka merasa suka dengan kita dan produk kita, lalu tunjukkan bagaimana produk Anda itu membantu, nah sekali lagi ya, produk Anda itu membantu mewujudkan yang mereka inginkan. Kalau buat tim gimana? Kalau buat rekrut gimana? Berarti salah satunya produk ini bisa teman-teman sekalian untuk membantu memperbaiki masa depan mereka secara keuangan, secara kesejahteraan, secara kebahagiaan, apapun itu bisa. Tapi kita kemasnya case by case ya teman-teman sekalian ya. Jadi merasa aman, merasa suka dan solutif. Itu ya teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang strategi langkah demi langkah hypnoselling akan membantu kita menembus filter kritis dan menanamkan ide pada benak si orang lain ya, termasuk klien Anda. Menguasainya tidak hanya bermanfaat saat menjual, lebih luas lagi bermanfaat saat Anda berkomunikasi secara umum. Jadi teman-teman komunikasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan, teman-teman sekalian, dengan teman, dengan mitra, itu juga bisa dipakai ketika kita menggunakan metode ini, gitu kan ya. Cuman kali ini kita akan fokuskan ke penjualan ya, entah bernegosiasi, membujuk atau mempengaruhi orang. Bila dikuasai dengan baik, skill hypnoselling akan meningkatkan kemampuan komunikasi Anda secara drastis ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah ini kita akan coba simulasi, tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu teman-teman sekalian ya, saya akan bagi ke beberapa grup ya, ke beberapa grup. Kita akan masuk ke breakout ya. Bentar ini aktif nggak breakoutnya ya?
Oke, baik. Teman-teman siapkan satu cerita, ya, satu cerita apapun itu, kisah apapun itu, ya, kisah apapun itu, silakan disiapkan. Setelah ini saya akan bagi ke beberapa grup, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maaf. Ya, 7, 10, 11, 12, 13. 13 orang, ya. Mbak Dian kan ada 2, ya. 13 orang. Ini akan saya bagi grup menjadi 1, 2, 3, 4. 4 grup, ya. 4 grup. Masing-masing nanti 3 orang. Ada satu yang 4 orang. Nanti Mbak Dian, yang satunya saya. Mbak Dian mau dipakai yang mana Mbak Dian berarti ini? Yang ada gambarnya apa yang bukan, Mbak? Yang ada gambarnya aja, Mas. Yang ada gambarnya, ya. Oke, yang ada gambarnya. Oke, teman-teman sekalian, ya. Teman-teman sekalian, kita akan sama-sama simulasi dulu bagaimana teman-teman nanti akan menceritakan kisah apapun, ya, kisah apapun. Lalu akan ada 3 orang, yang satu orang nanti akan menjadi observasi. Silakan yang 2 nanti berkomunikasi, yang satu melakukan observasi, ya, yang satu melakukan observasi. Nggak usah lama-lama, kurang lebih sekitar 10 menit, ya, sekitar 10 menit saja. Saya akan bagi menjadi beberapa grup, teman-teman. Oke, nanti grupnya Mbak Penny, Mbak Retno, Mbak Us nanti, ya. Mbak Anissa, Mbak Arianti, Mbak Dian, Mbak Yana. Lalu Mbak Aning, Mbak Nurul, ada saya juga nanti. Tapi saya diabaikan aja, ya. Bentar. Tadi yang 2 Mbak Dian, ya. Oke, teman-teman sekalian, nanti untuk yang menjadi observer, ya, yang menjadi observer di breakout room 1 nanti Mbak Retno, ya. Mbak Retno jadi observer. Oke, jadi observer. Mengamati saja, ya. Mengamati saja. Lalu yang ke breakout room 2 nanti yang berbicara di breakout room 1 ada Mbak Penny sama Mbak Us. Ya, silakan nanti diputuskan siapa yang bercerita, ya. Cerita apapun, teman-teman. Cerita apapun, ya. Misi Anda nanti akan meyakinkan orang-orang yang Anda ajak bicara tentang cerita Anda, ya. Lalu di breakout room 2 nanti yang bercerita, nah ini saya belum tahu nih, Mbak Dian yang mana ini, soalnya ada 2, ya. Nanti Mbak Dian silakan masuk saja, gitu kan, ya. Kalau misalnya ini ternyata ada Mbak Dian, ya, di breakout room 2, Mbak Dian yang ada wajahnya, ya, yang ada videonya, misalnya di breakout room ada Mbak Dian yang ada wajahnya, Mbak Dian nanti yang akan jadi observer, ya, yang jadi observer. Ada satu lagi Mbak Anissa yang jadi, Mbak Anissa nanti yang Mbak Anissa nanti yang akan bercerita dengan Mbak Arianti. Jadi nanti ada Mbak Dian dan Mbak Yana yang jadi observer. Lalu yang breakout room ketiga ada Mbak Aning, Mbak Faik, Mbak Vida. Nah, kalau ini Mbak Aning yang akan jadi observer, ya. Jadi nanti akan bercerita antara Mbak Vida atau Mbak Faik, ya. Cuman kalau dari namanya kayak ketahuan, nanti yang bakal cerita siapa, ya. Di breakout room 3, ya. Oke, sekarang di breakout room 4 ada Mbak April, Mbak Dian juga. Nah, ini juga nggak tahu yang ada videonya atau enggak. Lalu Mbak Novita dan Mbak Nurida. Nanti yang akan jadi observer Mbak April, ya. Mbak April akan jadi observer. Silakan teman-teman siapkan ceritanya dulu. Yang nanti Anda akan ceritakan kepada orang lain itu, dan yang diceritakan juga berkomunikasi, timpali saja, gitu kan, ya.
Timpali saja, ngalir saja, gitu kan ya, ngalir saja. Oke ya, saya akan bagi mulai dari sekarang, teman-teman sekalian, sebentar. Ini waktunya hanya 10 menit. Ceritanya tentang apa ini Mas Ria? Tentang apapun, ya, tentang apapun, ya. Kalau bisa cari cerita yang paling menarik, baik itu paling sedih gitu kan ya, atau paling bahagia gitu ya. Jangan yang biasa-biasa aja. Pinginannya Mbak, aku masak sayur asem. Terus, ya wis dipangan gitu ya, enggak ya. Tapi teman-teman pilih satu cerita yang paling menarik, yang paling teringat buat Anda, yang Anda ingin sharing ke orang lain gitu ya. Yang Anda ingin sharing ke orang lain. Karena ini bisa jadi pengalaman berharga buat orang tersebut ketika Anda bercerita tentang hal tersebut ya. Cerita apapun teman-teman sekalian ya. Oke, untuk mikrofonnya boleh dihidupkan teman-teman. Mikrofonnya boleh dihidupkan. 10 menit cukup? Cukup insya Allah. Mana ya grup saya ini ya? Bentar, Mbak. Ayo nih, Mbak Penny. Nah, Mbak Hai. Mus. Oke, saya kasih waktu Mbak 15 saja ya, Neni. 15 menit ya. Halo. Ya. Iya. Mas ini belum di breakout ya? Belum. Kita akan pisahkan mulai dari sekarang. Silakan teman-teman, ada Join. tulisan itu untuk join ya. Apa ini? Join. Ya. Ini apa? Silakan dipencet. Iya. Mbak Penny sudah masuk. Oke. Nanti aja ya, main dulu. Mbak Vivi belum join, Mbak Vivi. Oke, sudah ya. Loh, Mbak Vivi belum masuk ya, Mbak Vivi ya? Gak tahu dari tadi tuh aku nggak denger ngomong apa soalnya jaringannya jelek. Oke, saya masukkan Terus ke anaknya breakout 3 ya, Mbak ya. Silakan. Silakan join, Mbak. Silakan join, Mbak. Dibikin apa? Kredit. Iya, banyak yang gitu sih. Iya, gitu aja. Boleh itu. Ayo, Mbak Neng. Kalau kasus kayak gitu aku belum pernah sih. Mbak Us Oh iya, pernah Ta? ta? Pernah? Pernah. Di, Ya wes, itu iya. aja diceritain. Kalau Berarti Mbak Us pernah DBP dong? Loh, enggak pernah. Cuma orang beli itu bayarnya 4 kali itu. Layani Mbak. Ya, itu. Tuh, Mbak Dian. Teman kok ada di luar? Mbak Dian kok ada di luar? Sama ini kepiye ceritanya kok iso metu iki mau Mbak Dian? Suaranya nggak ada Mbak Dian. Mbak Dian, berarti ini yang di grupnya room 4 siapa ya? Bentar ya, ada dua Mbak Dian.
awal-awal pandemi. Sebenarnya sebelum awal pandemi juga sudah lumayan agak mulai ngedrop, pelan-pelan ngedrop. Bukan karena masalah bukan karena masalah tim, bukan karena masalah penjualan, bukan. Walaupun sebenarnya penjualan dan tim saya juga nggak bagus-bagus banget, tapi lebih ke arah kayak yang begini. Mungkin apa ya? Saya panggil Mbak-mbak aja ya. Mbak-mbak di sini kan udah pada punya anak ya. Nah, saya baru punya anak dulu, usianya masih balita. Di situ jujur memang pada saat saya memutuskan untuk punya anak gitu ya, karena memang saya program memutuskan untuk punya anak tuh saya mau fokus ke Revitales. Terus habis itu ternyata dia juga punya temen dan diajak juga ikut pakai skincare-nya Jafra. Di situ yang awalnya aku kurang pede Mbak ya untuk nawarin Jafra, terus aku juga takut karena dia apa ya? Karena dia orangnya memang nggak apa ya? Nggak suka pakai gitu-gituan katanya gitu ya. Terus dia pakai skincare Jafra kok ternyata cocok kata dia. Terus dia sampai rekom ke temannya, dia ngajak temannya. Nah di situ aku apa ya? Jadi pede, jadi seneng banget terus. Jadi oh iya punya semangat. Oh iya berarti aku harus terus jalan di sini pelan-pelan. Kalau masalah kan kalau pernah ditolak kan kita kecewa banget ya. Nah pada saat seperti ini kita tuh jadi semangat banget gitu loh. Mungkin itu aja. Nggak tahu itu manfaat atau gimana. Udah gitu aja, Mbak Dian. Ya. Silakan boleh selain nimpali nggak apa-apa teman-teman. Mbak Nisa kalau mau ada sedikit pengalaman, Mbak Yani monggo silakan. Atau digali apa yang jadi apa namanya hal yang menarik dari Mbak Arianti tadi. Silakan. Kalau dari Mbak Arianti, kalau dari Mbak Arianti itu pertama orangnya itu belum percaya diri terhadap teman dosennya itu. Setelah mencobakan dan memantau temannya yang dosen itu selama 24 jam, yang akhirnya temannya itu merasa cocok dan pakai boots putih, akhirnya ke Revitales, yang akhirnya bisa merekomendasikan Jafra tersebut kepada temannya lagi, menimbulkan rasa percaya diri yang besar bagi Mbak Ariati. Sedangkan Mbak Anissa mengalami kekecewaan karena hasil dari jeripayanya dia bisa meraih customer yang bisa mencapai asuransinya bisa mencapai 1M, sedangkan yang harusnya fee yang diterima Mbak Anissa besar, tetapi ternyata tidak sampai ke Mbak Anissa, sehingga Mbak Anissa mengalami kekecewaan bahwa usaha yang besar ternyata sia-sia. Akhirnya ia memutuskan seusahanya meskipun biasa-biasa aja, dengan yang besar sama saja. Sudah ya? Oke. Tadi yang sharing Mbak Anissa dengan Mbak Arianti ya? Iya. Betul ya, oke. Mbak Anissa sudah cerita tentang apa ya, insurance tadi ya Mbak ya? Kenapa? Mbak Anissa cerita tentang asuransi tadi ya? Kisahnya asuransi. Oke, boleh dilanjutkan Mbak, kita masih punya waktu. Mbak Anissa, apa yang pengalaman yang dialami Mbak Anissa ini, Mbak Anissa pengen menyampaikan apa nih ke Mbak Arianti? Begitu juga sebaliknya, boleh silakan. Ulangi. Oke. Ya Mbak Anissa.
Kecewa banget pastinya ya. Apa yang disampaikan Mbak Anissa tadi ya, mungkin Mbak Anissa bisa menyampaikan juga ke Mbak Arianti, ini ada pelajaran apa sih yang Mbak Anissa terima, yang Mbak Anissa dapetin dari kejadian tadi gitu. Begitu juga dengan Mbak Arianti, monggo ada makna yang bisa disampaikan apa kira-kira. Silakan Mbak. Halo Mbak Mbak Nisa. Arianti sebelumnya mau. Iya. Iya. Iya Mbak Arianti dulu lah. Mbak Arianti dulu wes. Oh, aku duluan. Iya. Kalau aku pastinya aku jadi pede banget, dan aku dari situ aku Jadi yang cerita Jelas, siapa ini Mbak. Mbak? Alhamdulillah, upline yang sekarang sangat-sangat support banget. Jadi motivasi aku untuk bisa jalanin bisnisnya. Dengar nggak suaraku, Mbak? Dengar. Kok capek ya aku ngetik, Mbak? Emang mending langsung cerita aja Mbak timbangannya Oh. seakan lo ya suwe aku. Iya, capek. Kok Jadi cerita Kak Toto. Jadi Iya, Januari 2020 itu Januari 2020 kalau nggak salah tanggal 9 Januari itu pertama kali aku gabung Jafra lagi gitu. Dan alhamdulillahnya aku punya upline itu yang benar-benar support aku banget gitu. Ada Mas Zaki sama Mbak Ida plus dukungan sepenuhnya dari Mbak Zuliatin Saleh. Dan Mbak Zuli itu sering bilang ke aku gini, pokoknya kalau kamu gagal lagi awas aja gitu, dia bilang gitu, kayak ngancem gitu Mbak, setengah ngancem. Oke Mbak, oke aku bilang gitu. Awal gabung Januari, aku langsung udah naik level kan SC1. Februari langsung ke SC2. Dah, Maret kan ada corona nih ya Mbak. Ngedon, meskipun penjualanku selalu di atas 300, tapi ngedon gitu loh Mbak. Aku nggak bisa berkutik lah istilahnya, aku bener-bener down banget. Sampai akhirnya aku baru naik level bulan kemarin. Naik maintenance lagi di SC2 gitu. Sudah. Nah ini sudah muncul Mas Rian Riannya. ngopi dulu, hilang. Saya berkeliling ke breakout yang lain, Mbak. Dari breakout satu ke breakout yang lain. Iya, keliling biar nggak ucul ya. Gitu. Ini sudah. Sudah. Yang cerita siapa tadi? Mbak Us sama Mbak Penny. Mbak Us sama Mbak Penny. Apa Mbak Iya. Retno yang di ini Mbak Retno? Kalau Mbak Us itu ceritanya itu dia itu melakukan JBP itu pakai cicilan, dicicil. Pembayaran pembelian Jafranya dicicil. Oh, wis luar biasa. Modalnya kuat. Kuat banget. Terus. Tiap minggu itu, tiap minggu cicilannya. Oke. 4 kali. 4 kali ya. Iya. Lalu Mbak Retno? Ya, ada yang kontan gitu. Kalau saya sih nggak mau dicicil. Tunai. Iya dong. Oke, kalau Mbak Penny, nanti ceritanya apa? Kalau Mbak Penny itu melakukan apa tuh ya?
sharing promosi ke arisannya sama ibu-ibu. Oke. Jadi dia tuh grogi, Mbak Penny tuh grogi ngomong di depan forum sambil memperkenalkan Jafra tuh grogi. Terus katanya itu ada yang beli, ada yang nyantol satu, itu karena terpaksa. Kasihan lihat Mbak Penny. Oke, kita kumpul di breakout ya. Di Itu masuk sampean. Kok kesini? Selamat datang kembali ya. Oke. Ya ampun. Aduh, Ternyata 10 alhamdulillah. menit kurang ya, Mas? Itu tadi sudah 15 menit ya, Mbak ya. Sudah 15 Iya, menit. 15 menit. Masih kurang. Masih kurang ya. Oke. Teman-teman, Iya, masih hanya kurang. proses simulasi ya, tapi saya mau tanya gini. Boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Oke. Teman-teman, ketika Anda bercerita dalam kondisi seperti ini tadi, gitu kan, yang Anda rasakan apa? Dimulai dari Mbak Vida. Angkurek. Mas, mohon maaf ya. Oh, saya ngunyah, Tadi saya itu. Sampai marah no punyahannya sih Mbak, ke Mbak Novita Iya dulu aja. lapar Mas, pulang kerja Mas, ya ampun. Iya, sampai masuk angin ya. Mbak Novita tadi yang cerita atau yang observasi? Saya yang observasi. Observasi siapa Mbak Novita? Mbak Dian Hapsari. Mbak Dian Hapsari, oke. Mbak Novita boleh sharing ketika jenengan dapat cerita dari Mbak Dian Hapsari, satu lagi siapa? Yang observasi. Yang cerita. Oh, yang cerita. Nggak ada, cuma satu orang ngedengerin Mbak Dian nggak selesai-selesai tadi. Oh gitu, oke. Kalau gitu cerita sedikit tentang apa yang diceritakan Mbak Dian. Apa yang jenengan tangkap dan kondisi seperti apa yang Anda rasakan? Mbak Dian tadi cerita tentang ini awal perjalanannya dia jalanin Jafra. Apa yang paling diingat sama Mbak Novita dari ceritanya Mbak Dian? Yang paling saya ingat apa ya? Kayak curhat sih sebenarnya. Jadi Tahu ya Mbak ya. iya tuh. Ya, Itu okay. tadi aja belum selesai sama Mas Rian diputus. Iya benar. Iya. Iya curhat gitulah. Padahal masih seru ya, Pak. Nah, dari curhatan yang hanya sekian menit itu, yang paling Mbak ingat apa? Intinya harus konsisten lah intinya yang diminta itu. Kayaknya seperti itu. Konsisten ya, oke. Terima kasih Mbak Novita. Thank you Mbak Novita. Mbak Dian, mau sharing sedikit? Begitu sudah cerita tadi keputuskan ya, tapi cerita dari awal sampai sebelum keputus tadi, apa sih yang pengen disampaikan sama Mbak Dian sebenarnya? Kan saya tadi sempat ada dua room ya Mas, jadi agak telat. Tiba-tiba begitu masuk sudah langsung ditodong untuk cerita. Saya bingung mau cerita apa gitu kan. Yang ada di otak saya hanya ada dua, pengalaman saya akhir-akhir ini di Jafra dengan pengalaman saya naik gunung gitu loh. Naik gunung kan maksudnya. Saya mikir saya mau ngomongin naik gunung takut kira-kira nyambung apa enggak ya. Sopi Mbak. Oh iya, tak ada yang hobinya naik gunung juga. Alhamdulillah ada temannya. Jadi akhirnya saya mikir yang Jafra aja kali ya yang bisa, kan ada yang bilang ayo Mbak biar biar mungkin bisa menginspirasi gitu. Tadi Mbak siapa yang bilang gitu saya lupa. Terus oke, ya udah Mbak Nurida ya yang bilang gitu. Terus akhirnya oke deh. Jafra kali ya saya menceritakan tentang pergulatan batin saya di Jafra yang mulai dari pandemi kemarin sampai akhirnya sekarang saya mulai pelan-pelan lagi maju untuk saya gerak gitu karena saya ngerasa sudah 1,5 tahun hampir 2 tahun saya belum naik jadi manajer Mas. Di situ saya minder dan saya akhirnya bergulat dengan pikiran negatif saya sendiri yang akhirnya berpengaruh ke tim dan ke penjualan otomatis gitu kan. Akhirnya di situ saya juga menceritakan tentang kenapa ada permasalahan batin di dalam diri saya karena memang saya pada dulu itu kan memang
niatnya memang benar-benar untuk merawat anak dan untuk mendidik anak. Tapi dengan adanya Jafra, saya pernah nggak sih ngerasa saya nggak naik-naik jadi manajer nih, kira-kira diridoin nggak sih sama Allah gitu untuk jalanin bisnis ini gitu? Apa jangan-jangan saya nggak diridoin nih gitu kan? Saya sempat pernah lah berada di posisi seperti itu, sampai akhirnya saya mencari-cari tentang esensi join Jafra sebenarnya itu apa, selain mencari uang. Seperti itu, Mas. Dan sudah menemukan, Mbak Dian? Alhamdulillah sudah menemukan, Mas. Menemukan banget dari pengalaman orang gitu ya. Pengalamannya Mbak Yuli share itu yang dari yang dari Jawa Barat itu dia butuh waktu 4 tahun untuk jadi manajer dan ternyata nyampe gitu loh. Jadi intinya terus habis itu ada lagi yang di ambasador di Amerika yang 2 tahun off karena dia koma setelah beliau sembuh dan akhirnya mereka jalanin Jafra lagi dan bisa gitu. Jadi poinnya adalah di bukan berapa cepat kita mencapai sebuah titel atau mencapai sebuah goal yang kita tujuin, tapi intinya lebih ke konsisten untuk jalan. Lebih baik jalan pelan daripada diam gitu loh. Di situ juga pasti kan ada yang kita dapat. Itu sih lebih ke itu. Saya yang menceritakan itu dan harapan saya, kenapa saya menceritakan ini ke room, harapan saya semoga pengalaman saya, pencarian saya itu bisa jadi bahan masukan atau mungkin inspirasi lebih bagus. Kalau bisa jadi inspirasi, alhamdulillah gitu buat teman-teman di sini gitu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian ya. Oke, pada prinsipnya gini teman-teman. Saya ingin tanya dulu. Bagi teman-teman yang sudah cerita tadi ya, Mbak Anissa tadi cerita tentang pengalaman beliau waktu di insurance ya, entah itu bahagia atau kecewa atau apapun itu ya. Lalu ada juga Mbak Us tadi apa Mbak Us ceritanya tadi Mbak? Lupa saya ceritanya Mbak Us apa ya. Lalu Mbak Arianti tadi cerita tentang Jafra ya tadi Mbak ya. Mbak Arianti tadi cerita tentang apa Mbak? Ya, cerita. Mbak Dian tentang kondisi dia selama perjalanan. Mbak Nurida tadi observe atau cerita? Enggak. Dengerin aja, Mas. Observe ya, oke observe. Lalu Mbak Penny tadi cerita tentang ketika dia presentasi di depan banyak orang, betul ya Mbak ya, di komunitas atau di ibu-ibu yang sedang kumpul gitu kan, gimana feel-nya dia, confidence-nya gimana. Jadi Mbak Vida tadi cerita tentang apa Mbak Vida? Kalau aku cerita tentang perjalanan di Jafra sih, Mas. Oh, perjalanan di Jafra ya tadi sempat. Dengan ilmu yang belum seberapa. Iya. Dengan ilmu yang seberapa. Mbak Retno tadi siapa sama siapa, Mbak? Sama Mbak Us sama Mbak Penny. Mbak Penny sama Mbak Us. Oh, Mbak Penny sama Mbak Us. Oh iya, Mbak Us yang tadi jadi juragan ya, Mbak ya. Terpaksa pelan ya Mbak Us ya. Oke. Iya, soalnya yang mau beli tuh bayar 2 kali boleh nggak gitu. Iya. Ya udah wes, nggak apa-apa gitu aku. Jafra wes dipadakno panci ya Mbak ya, gitu ya. Oke. Iya. Saya akan tanya gini teman-teman. Menghargai mahal betul. Teman-teman saya akan tanya gini, ketika Anda bercerita, ya saya yakin punya perasaan yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya ketika Anda bercerita, hal apa yang Anda rasakan? Mulai dari Mbak Vida. Mbak Vida, silakan Mbak Vida. Sekelumit aja, apa yang Anda rasakan? Sekelumit aja, silakan Mbak Vida. Apa ya? Ketika Anda berbagi. Nggak bisa mikir aku, Mas. Emosinya pokoknya, hadir kayaknya. Iya, pokoknya yang aku rasakan sekarang itu ya, join di Jafra semenjak aku benar-benar ingin menekuni, aku merasa, alhamdulillah dompetku nggak pernah kosong. Wih. Siap. Saya juga nggak pernah kosong, Mbak. Minimal ada duit parkir, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vida. Minimal buat jajan anak itu selalu ada gitu, Mas. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Vida ya. Oke, Mbak Anissa, ketika jenengan cerita,
Apa yang jenengan rasakan? Biasa aja, karena itu kan kisah lama. Oh, oke. Jadi udah biasa aja tadi ceritanya. Berarti keseringan cerita tentang ini kayaknya, Mbak ya. Enggak. Biasa Udah lama aja. bingung mau cerita apa. Jalan di Jafra juga masih baru. Oke, Ya. yes. Oke. Mbak Faik tadi cerita juga? Ya, cuman sedikit masalah apa? Waktu ada temen yang mau tahu Jafra itu yang sempat closing banyak, tapi begitu pertengahan pemakaian kok berhenti tanpa sepengetahuan saya. Jadi dia itu menghentikan karena dia terbiasa pakai krim racikan ya, pakai krim racikan yang bisa membuat putih cepet gitu. Terus pakai Jafra yang waktu itu yang ya satu paket itu kan ada ribonnya. Ribon kan otomatis kan wajah itu kayak kusem terus jerawatan gitu. Terus sama suaminya juga dikomen, akhirnya dianya berhenti tanpa pengetahuan saya. Nah, berhentinya tanpa pengetahuan saya itu di situ dianya itu apa ya, bahasa Jawanya ngerasani saya di belakang yang ngejelek-jelekin saya. Udah beli mahal-mahal, nggak ada hasilnya, macem-macem gitu. Terus akhirnya saya bilang, Mbak, sampean kurang telatennya. Kalau sampean lebih telaten dan lebih sabar, terus saya sendiri pakai Jafra ini bukan cuma satu minggu 2 minggu, ini 1 tahun lebih saya. 1 tahun lebih saya muka saya aja masih seperti ini, kayak gitu. Oke, nanti di hari keempat kita akan belajar yang namanya mengatasi penolakan atau keberatan teman-teman ya, dengan teknik namanya Aikido ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Faik. Mbak Penny, ketika Anda cerita apa yang Anda rasakan Mbak Penny? Biasa aja, karena udah sering cerita Mas. Tentang ini? Masalah ini. Oke, mirip-mirip sama Mbak Anissa kayak janjian ya. Pengalaman terburuk soalnya. Pengalaman terburuk, jadi itu yang paling teringat satu. Itu ya Mbak ya? Oke. Betul. Nah, teman-teman sekalian, yang baru saja sebenarnya kita lakukan, itu teman-teman sedang memanggil cerita yang kondisi yang paling sebenarnya kuat untuk dipanggil kembali, file yang paling kuat untuk dipanggil kembali, ya, dari alam bawah sadar teman-teman sekalian. Jadi pada saat tadi teman-teman memutuskan aku akan cerita ini gitu ya, yang pertama terjadi adalah Anda membuka filter kritis tadi off, ya, filter kritisnya off, terus teman-teman terbuka terhadap sesuatu dan mengambil file itu. Dipanggil kembali. Nah pada saat itu teman-teman sedang menerima kondisi bahwa Anda betul-betul terbuka terhadap informasi dari luar. Gitu. Nah pertanyaannya adalah teman-teman sekalian, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena yang pertama selain dikondisikan ya, tapi teman-teman memutuskan untuk mengakses atau menerima itu. Menerima itu untuk akhirnya dilakukan. Alam bawah sadar teman-teman kebuka ya untuk dilakukan. Nah, inilah teman-teman sekalian yang sebenarnya konsep dari metode hipnosis. Di mana teman-teman sekalian bayangkan kalau itu ya penerimaan itu dilakukan oleh klien Anda gitu. Ini 3 hari ke depannya kita akan pelajari sama-sama teman-teman sekalian ya. Nah ini basicnya dulu, kita pembukaannya dulu di malam hari ini teman-teman sekalian. Dan nanti di besok kita mulai belajar teman-teman sekalian sama-sama bahwa ternyata penjualan itu ada siklusnya. Jadi ibaratnya ini sebagai guidance, sebagai penuntun teman-teman untuk mengetahui sebenarnya gimana sih orang itu membeli gitu kan ya. Kalau teman-teman pakai faidah ini, dan kebetulan teman-teman sampai detik ini saya menerapkan ini. Sampai detik ini saya menerapkan ini, teman-teman sekalian. Menerapkan ini, ya memang harus konsisten, harus ada sabar. Tapi teman-teman sekalian ini ibaratnya organik, ya, supaya berkelanjutan, supaya tahan lama gitu kan. Jika instan. Ada yang tahu kan ya, ada ambasador yang dalam hitungan sekejap, tahu-tahu baru masuk join, tahu-tahu jadi ambasador, ada ya, gitu ya, instan, gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, ketika dia nggak kuat akarnya, ya sudah, gitu. Easy come,
easy go. Gitu. Nah, metode ini teman-teman sekalian, ini membuat kita lebih kuat akarnya dalam membuat sebuah hubungan yang endingnya nanti penjualan. Nah, teman-teman, untuk yang besok saya akan sampaikan sedikit dulu. Ya, saya akan sampaikan sedikit dulu untuk besok teman-teman sekalian. Kita akan mempelajari yang namanya relationship selling ya. Besok kita akan mempelajari apa yang namanya relationship selling. Oke. Singkatnya besok kita akan mempelajari ini teman-teman. The Power of Relationship Selling. Ini diambil dari bukunya William T. Brooks, The New Science of Selling and Persuasion. Ada satu kisah teman-teman namanya Joseph Samuel Girard atau Joe Girard terkenal. Joe Samuel Girard. Ya, Joe Samuel Girard. Ya, dia punya beberapa buku ya legendaris. Dia bisa menjual, dia menjual mobil teman-teman sekalian. Dia menjual 13.001 mobil di dealer Chevrolet antara tahun 1963 1978. Ini bukan jualan serum ya. Bukan jualan blush on ya. Jualan mobil teman-teman. Ya. Selama kurun waktu kurang lebih sekitar 15 tahun. Dan diakui oleh Guinness Book of World Records sebagai penjual mobil terbanyak dalam setahun. Jadi pernah tahun 73 itu dia menjual 1.425 mobil, bukan blush on. Ya, bukan serum ya. Bukan lotion ya. Bukan lotion. Bukan apa lagi Mbak Dian? Ini 1.425 mobil ya, mobil teman-teman sekalian. Ya. Oke, akan ada 3 fakta teman-teman yang akan kita pelajari sama-sama. Fakta yang pertama adalah, ya, fakta yang pertama adalah, ya, teman-teman ini akan kita pakai terus, ya, kita akan pakai terus, camkan betul-betul teman-teman, masukkan ke alam bawah sadar teman-teman, mulai dari sekarang kalau Anda ingin long lasting rezeki Anda, klien Anda, tim Anda. Orang akan memberikan perhatian kepada orang yang mereka anggap memiliki sesuatu yang penting. Jadi kalau receh-receh, itu akan gampang dihilangkan. Solusi fakta yang pertama ini teman-teman, yang pertama, yuk jadilah seorang ahli. Jadi kalau teman-teman sekarang ini punya kesibukan yang lain, tidak ada masalah. Ya, teman-teman punya tanggung jawab yang lain, tidak ada masalah. Ketika teman-teman terjun di dunia Jafra ini, supaya ini bisa teman-teman menjadi mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Jafra, yuk ahlikan Anda di Jafra ini. Mas aku nggak bisa ngomong, ahlikan cara ngomong. Mas aku nggak bisa produk tulis, ahlikan cara produk tulisnya gimana. Mas aku nggak bisa cari solusi. Gimana caranya teman-teman belajar mendeteksi kulit di awal gitu kan ya. Mas aku menjelaskannya nggak bisa tuntas. Oke, gimana caranya menjelaskan dengan tuntas? Bisa berkomunikasi terus supaya nanti ketika dia ternyata itu nggak sabar, ya kita tahu gejalanya gimana supaya dia komunikasi terus gitu kan ya. Terjadi sama Mbak Faik tadi ya. Menjadi ahli harus menjadi spesialis. Maka teman-teman spesialis, ambil keputusan dan fokus menjual ceruk keahlian Anda ini di bidang Jafra ya. Bangun reputasi yang baik ya. Kalau tadi punya reputasi yang kurang baik di orang lain, nggak apa-apa. Yuk kita mulai dari awal ya. Supaya teman-teman bisa dikenal sebagai ahli di bidang ini. Gitu ya. Supaya orang tahu bahwa Anda ini, ya, oh ini Mbak Jafra itu ya. Itu solusi pertama, fakta. Maka kalau Anda ingin terlihat penting, supaya orang tahu bahwa apa yang Anda sampaikan penting, jadilah ahli. Fakta yang kedua, teman-teman sekalian, ya, rahasia menjual adalah berhadapan dengan calon pembeli atau prospek yang memenuhi syarat pada saat mereka siap untuk membeli. Bukan pada saat Anda perlu melakukan penjualan. Saya ulangi ya. Rahasia yang kedua itu adalah kita itu bisa ketemu dengan orang yang punya kualifikasi untuk membeli ini. Punya kualifikasi untuk menggunakan produk ini. Punya kualifikasi untuk menjalankan bisnis ini. Gitu ya. Bukan pada saat Anda perlu untuk melakukan penjualan. Anda butuh, aku butuh dodolan nih. Bukan pada saat itu. Karena begitu Anda lebih banyak kondisi di mana Anda butuh dodolan itu teman-teman, cek, Anda akan merasakan stres. Karena ada tekanan untuk segera menjual. Nah,
3 hari ke depan teman-teman Minum kita akan pelan-pelan untuk mensiasati gimana caranya teman-teman sekalian kita bisa kuasai faktor kedua. Caranya adalah solusi faktor kedua ini teman-teman. Makasih. Ya, fokus pada waktu dan kesiapan klien atau pembeli untuk membeli, bukan desakan karena kita butuh menjual. Jadi seakan-akan teman-teman sekalian itu bisa tahu timingnya kapan. Caranya gimana teman-teman? Caranya kita perlu dekat dengan dia dan perlu dapatkan kepercayaan dia sehingga kita bisa terus berkomunikasi dengan dia. Miliki database klien yang memenuhi syarat untuk membeli dengan jumlah sebanyak mungkin. Jadi teman-teman bisa jadi karena kalau misalnya kita itu jualannya kurang, ya bukan berarti karena kita itu ditolak saja, bukan. Tapi jumlah database yang kita miliki itu nggak banyak. Jadi yo kui-kui ya sini tawoni, sini tekannya iku-iku kayak gitu ya. Terus ada seperti itu. Terima kasih sayang. Iya sama-sama Mbak Ida. Oke, yang ketiga. Oh, lu. Mas, solusi fakta pertama tadi apa, Mas? Oke, Yang boleh di-share. Solusi fakta pertama, yang pertama jadi ahli, ya. Yang pertama jadi ahli. Oh ya. Ya. Yang pertama jadi ahli. Nah, untuk jadi ahli syaratnya harus punya spesialisasi, gitu. Mas, ini Jafra ini kan banyak nih ya. Teman-teman mau mulai dulu dari mana? Satu parsial dulu. Contoh misalnya gini. Mas, lingkunganku itu daya belinya nggak yang bisa yang mahal-mahal. Kalau misalnya dari produk Jafra, pilih yang punya spesifikasi ini, kantongnya nggak terlalu tebal, itu yang mana teman-teman jualan? Blast on, dihajar terus blast on. Maka cari segmen market yang blast on. Bukan semua orang blast on, enggak. Segmen marketnya, cari segmen market blast on. Lalu yang kedua, ambil keputusan untuk fokus, teman-teman. Ambil keputusan untuk fokus. Mas akan punya agenda lain, maka diatur. Diatur, di-manage. Supaya fokus itu bukan manteng gini aja, enggak loh, teman-teman. Fokus itu bisa saja Anda memanage, gitu kan ya. Anda memanage, tapi pada saat Anda memanage itu Anda all out, itu fokus. Lalu yang ketiga, bangun reputasi yang baik. Jadi teman-teman perlu membangun personal branding. Meskipun Anda guru, meskipun Anda misalnya karyawati, tapi Anda punya side business, income streaming, bahwa Anda ini adalah seorang beauty consultant. Gitu. Bisa jadi teman-teman jadi ambasadornya di kantor Anda, beauty consultant gitu loh. Tahu cari bisa bantu solusi kayaknya itu resepsionis kok kayaknya kurang seger ya mukamu ya. Mungkin kamu pakai ini ya, yang merkuri ya kayaknya ya. Kok kayaknya cuma kuping aja yang putih ya, yang lainnya kok enggak ya gitu ya. Nah, itu solusi fakta 1 ya Mbak Dian ya. Solusi fakta 2-nya adalah fokus pada waktu. Jadi teman-teman engage dengan klien, dengan customer Anda, dapatkan kepercayaannya supaya teman-teman tahu momen-momen kapan ya dia itu bisa diajak ngobrol, dia itu bisa diajak diskusi, untuk diberikan kesempatan, untuk dia mengenal Jafra, untuk mengenal Anda, untuk dicarikan solusi atas kulitnya gitu kan. Nah yang kedua, perbanyak database teman-teman. Perbanyak database teman-teman. Untuk apa? Untuk nantinya Anda akan bisa memilah. Nah, besok kita akan pelan-pelan teman-teman sekalian memilah. Gimana caranya memilah teman-teman? Database yang tepat, gitu ya. Dan sebanyak mungkin, ya, dan sebanyak. Yang ketiga, keep contact dan bersiaplah hadir di depan mereka saat mereka siap. Itulah kenapa teman-teman sekalian di bisnis ini sangat diwajibkan kalau kita silaturahmi. Saya sangat setuju sekali bahwa silaturahmi itu melancarkan rezeki, menyehatkan badan, itu kan, menghindarkan kita mempanjang umur. Itu betul banget. Betul banget. Saat ini mungkin saya sharing kepada teman-teman, ini bagian dari cara saya untuk saya bisa satu berbagi gitu kan ya. Lalu yang kedua, saya bisa mungkin dari apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman. Bagian dari sedekah saya non materi gitu. Dan itu buat saya silaturahmi yang luar biasa yang bisa kembali kepada saya menjadi hal yang positif. Oke. Nah, ini fakta yang ketiga. Ini fakta yang ketiga. Dengarkanlah orang, ya, maaf, dengarkanlah orang yang pertama boleh dihapus.
dengarkanlah orang hingga ia membeli. Bukan terus berbicara sehingga justru menggagalkan penjualan. Sebagai contoh gini teman, ketika tadi Anda bercerita, Anda lebih terbuka terhadap sesuatu. Maka gimana caranya si klien atau calon pembeli kita itu nanti dia bisa terus berbicara. Nah, nanti kita akan ada metode yang namanya teknik bertanya. Perbanyak bertanya. Itu yang justru kita akan bisa mengarahkan dia. Tapi kalau kita ngomong terus teman-teman sekalian, kita nggak bisa nge-reach, kita nggak bisa menjangkau, kita nggak bisa mengetahui makna apa yang ada di pikiran dia. Gitu kan ya. Nah, itu faktor ketiga solusinya ini teman-teman. Tidak ada klien yang suka mendengarkan penjual yang berbicara terus tanpa memberikan kesempatan mereka untuk berbicara. Zero which saja. Pernah ditelepon telemarketing asuransi atau kartu kredit? Oh, ngomong itu kan ya. Kita Iya, kayak benar, nggak Mas. dikasih kesempatan untuk bicara. Itu rasanya sudah menghilangkan. Ya, yang kedua, penjual bukan tentang menjuali sebuah produk, ya, menjuali seseorang sebuah produk, namun tentang membantu orang untuk membeli sebuah solusi dari Anda. Gitu. Kalau teman-teman jualnya produk, yang muncul harga, salah satunya itu mahal, yang muncul itu, ya, yang muncul itu. Nah, besok kita mulai belajar bersama-sama gimana caranya teman-teman kita itu nggak kesusu mak bedunduk pengen langsung dodolan. Ya. Wah kesuwen Mas nek gak ngono gak closing pertanyaannya kalau misalnya teman-teman bisa langsung jualan, teman-teman sudah jadi ambasador dong sekarang. Betul nggak? Kalau misalnya pakai metode itu, gitu ya. Oke. Itu teman-teman sekalian, saya ingin tanya dulu Mbak Retno yang sudah mulai kayaknya capek gitu kan ya. Apa Mbak yang bisa didapatkan dari sekelumit hari ini Mbak Retno? Semoga Iya, ada manfaat. tadi Mbak? masuknya terlambat. Tadi masuknya lambat setelah 1 jam lewat. Yang sekelumit ini barusan apa nih Mbak yang bisa diambil Mbak Retno? Apa ya? Ya lebih baik kita ini tadi ada yang bilang lebih baik jalan pelan daripada diam. Oke. Lebih baik geremet daripada gidek gitu daripada ya. nggak jalan belas. Gidek, oke, baik. Iya. Siap, terima kasih Mbak Retno. Mbak Us, juragan cicilan. Apa yang didapat dari sesi malam ini Mbak Us? Sesi pertama malam ini. Silakan Mbak Us. Mikrofonnya diaktifkan dulu Mbak Us. Monggo Mbak Us. Tambah pengalaman soalnya nggak pernah ikut acara gini. Oh gitu. Kalau dari materi apa Iya, yang jadi didapatkan? tahu cara bicara. Cara bicara. Oke, baik. Terima kasih. Thank you Mbak Us. Masih program cicilan Mbak? Iya. Capek tapi Mbak ya? Enggak, diikhlasin ya. aja. Ikhlasin aja, oke, baik. Iya. Ya, terima kasih Mbak Us. Sekalian bantu-bantu orang, ya. Oke, Mbak Aning, boleh share Mbak Aning apa yang didapat dari materi pertama malam ini, Mbak Aning? Mbak Aning, mikrofonnya boleh diaktifkan dulu, Mbak Aning. Sepertinya nge-lag ya, gitu ya. Oke, Mbak Dian aja, Mbak Dian. Boleh Mbak Dian, share Mbak Dian. Materi hari ini ya? Ya. Saya kalau ini kan lebih ke mana ya, gimana caranya menghadapi klien atau berbicara. Saya dengerin Mas Rian ngomong itu, yang ada di otak saya adalah saya kayak memanggil-manggil file saya yang kemarin, kesalahan saya di mana gitu. Okay. Oh oke, di sini. Oke, saya di sini. Kayak misalnya terlalu terburu-buru, nyebutin harga, product knowledge yang disampaikan kurang, atau mungkin saya pengen dodolan gitu ya, pengen cepet jualan, pengen cepet closing, atau mungkin saya lebih, berarti clearance saya lebih kurang di bonding, atau mungkin lebih ke seperti itu sih Mas. Jadi ya kalau dibilangin dapat apa enggak, ya pasti dapat gitu. Jadi cukup bisa
mengevaluasi diri saya lah. Oke, terima kasih. Thank you Mbak Dian. Ya. Oke, Mbak Anissa. Silakan sharing Mbak Anissa. Ilmunya keren, Mas Rian keren. Apa yang didapat Mbak? Banyak sekali sih Mas Rian membuka hati dan pikiran saya untuk jalan Jafra. Ya. Oke, baik. Oke, satu lagi dong, siapa yang mau? Boleh sharing apa yang didapatkan dari malam ini? Siapa? Oke, Bu Yana, silakan Bu Yana. Ternyata kita bisa membuka tombol otak on off dengan cara menggali, mendengarkan customer yang akhirnya tanpa sadar orang itu bisa membuka dengan sendirinya tombol off-nya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Tepuk tangan. Hari ini bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, besok itu kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya relationship selling. Yang tadi ada fakta 3 tadi, tapi kita akan kupas. Ya, kita akan kupas. Jadi teman-teman, ini bagian dari sekali lagi guidance ya, guidance. Panduan teman-teman untuk gimana sih siklusnya orang jualan, ya. Siklusnya orang jualan. Biar jalan terus gimana bisnisnya, gitu ya. Biar jalan terus gimana bisnis caranya teman-teman sekalian. Nah, besok teman-teman sekalian ada sesuatu yang akan dilakukan sama teman-teman supaya nanti teman-teman setelah di hari kedua itu teman-teman punya mulai action caranya tahap pertama supaya Anda ini bisa bergerak lebih jauh lagi. Enggak cara kerjanya atau cara bergeraknya ya sementing budal, sementing ini geremet nggak apa-apa gitu ya, tapi terarah gitu ya, terarah. Termasuk bagaimana kita nanti bisa terus eksis di dalam bisnis ini ya, gitu teman-teman sekalian. Sebelum kita closing, teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita foto dulu bersama-sama yuk. Foto dulu bersama-sama, iya gitu ya, benar semuanya ya. Oke, baik. Tangannya boleh pistol seperti ini. Nah, ini senyum ini. Tempel di sini. Tempel di sini. Di dagunya masing-masing. Di dagunya masing-masing. Saya akan foto. Begitu saya bilang 3, teman-teman bilang sapi sambil mendeli gitu ya. Oke ya, siap ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sapi. Sapi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Terima kasih Mas Rian. Oke, sampai ketemu besok ya. Jam 7 sudah kita buka untuk roomnya, 19.30 betul-betul kita sudah jalan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Malam teman-teman, malam Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih semua. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Bye. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Loh. Mbak Vida, Mbak Ben. Sebentar. Gak apa-apa Mbak, arep ngobrol-ngobrol tak sediain kopi sampean. Mbak Us, sampean itu cicilan itu berapa lama Mbak Us? 1 bulan. Curhat Mbak Us. 1 bulan. Iku sing rego piro Mbak Us? Ada yang harga 400, 300. Kalau yang 150 langsung kontan. Oke. 1 bulan. Mbak Us, sampean iku podo karo aku loh, Mbak. Aku malah uangku 1.400.000 di orang, belum dibayar sampai sekarang dari Maret. Oh, tukang kredit. Dengan alasan PHK, dengan alasan corona. Lala. Tapi temen Mas Rian, susahnya itu temen sendiri. Gitu ya, malahan ya. Kalau ke teman sendiri malah ini ya, gitu ya. Iya, malah nggak tega. Ya baru pertama kali. Oke. Aku memang itu orang-orang tuh apa ya, beli barang nyicil, beli HP nyicil gitu. Gitu ya Mbak ya. Kredit 3 bulan,
Ada yang Berarti suka kredit, Mbak. Iya. Kenali gitu. Kalau mau beli yang harga mahal, 4 kali, 5 kali ya. Kalau nggak gitu, nggak jadi beli kan. Apa, Dek? Itu lingkungan atau komunitas itu punya apa, Mbak Mami, Us? Dek. Lingkungan Punyanya perusahaan. Mami nih. Kerja di Buat pabrik ini. rokok. Oke. Bukan. Jenengan Ini di bukan buat mana ini, ininya? sayang. Sampurna Malang situ, Jalan Tenaga. Jalan Tenaga. Oh, Jalan Tenaga. Bau Ya. gini. Jalan PHM Tenaga berarti Sampurna. yang Karya Timur Sana, ya? sayang. Ya, depannya Telkom tuh loh, Mas. Lah iya, lurusnya Karya Timur itu, Mbak. Rel kereta itu tuh, Mbak. Iya. Iya. Oh, saman situ, Mbak. Apa nih Saga, Mbak? Loh, aku kerjain di situ. Oh, kerja. Kerjanya di Sampurna di situ. Iya. Oh, di situ, Sampurna situ ah. Berarti memang segmen marketnya Mbak Us di pegawai atau karyawan pabrik itu. Iya, di situ. Ya karena waktunya banyak di situ ya. Iya, setiap hari. Iya. Di bagian apa sih Mbak Us? Bagian produksi. Oh, produksi. Dan Mbak Vida di mana sih Mbak kerjanya, Mbak? Aku kan itu, Mas, punya usaha optik. Jadi tiap hari itu berkeliaran di jalan. Keliling nganter obat. Nganter. Tapi kacamata. Optiknya ada ini. Optik kacamata. Optiknya ada tokonya atau keliling? Ada di Panjen sama Pakis. Oh gitu, waduh juga ya Mbak. Cuma ada yang Panjen mau kan kontraknya mau habis, mau ditutup, mau pindah ke Tumpang, insya Allah. Pakis ke Tumpang ya, Kak Ado lah, Iya. tak jalur ya. Tapi itu kok Mas, kalau di rumah tetap ngelayanin. Dan ini kebanyakan orang-orang Jafra juga loh. Oh gitu. Makanya iya. Yang beli. Melayani orang-orang Jafra. Oke, kalau gitu Mbak, matur suwun sangat ya Mbak. Oke, terima kasih Mas Rian.